Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Apa yang harus saya lakukan? Bukan giliran Anda untuk memberi nasihat. Suara Leng Yue dingin, dan tidak ada gelombang di wajahnya yang lembut. Jika dia masih memiliki dendam terhadap Mu Yun sebelumnya, maka tentu saja tidak ada hal seperti itu sekarang. Seni Dewa Bulan dan Belati Piao Yu yang diberikan Mu Yun padanya dan Chen Yu hanyalah keterampilan magis. Dan rencana malam ini, Mu Yun bisa dikatakan begitu menetes. Ketika mereka terlalu ramai dan kacau, mereka bercampur ke dalam 4 keluarga besar Dao dan Sekte Darah Bayangan Hijau, dan pecah pada saat kritis. Inilah yang paling baik dilakukan si pembunuh. Leng Yue, ayahmu Leng Wushuang juga pahlawan yang kuat dari Kekaisaran Nanyun, tapi dia melahirkanmu seperti orang yang pemalu dan picik. Wajah Lin Sayu dingin. Leng Yue berkata tanpa ampun, Lin Sayu, Tai Huangyu, apakah kamu berani mengatakan bahwa kematian ayahku tidak ada hubungannya denganmu? Bukankah cukup menyedihkan bagi Disatang untuk ditekan olehmu dalam beberapa tahun terakhir? Tai Huangyu, Lin Sayu, saya menyarankan Anda untuk memperhatikan punggung Anda, dan orang yang membunuh Anda dengan hati-hati adalah pembunuh aula jahat kami. Ketika Leng Yue mengatakan ini, Tai Huangyu dan Lin Sayu terkejut. Ada lebih dari 200 pembunuh yang tiba-tiba muncul dari kedua kubu tadi, tetapi siapa yang tahu jika ada pembunuh lain di antara orang-orang yang tersisa. Untuk sementara, di kedua kubu, masing-masing panik, selalu menjaga orang-orang di sekitarnya. Melihat semua orang, Mu Yun geli. Mu Yun, aku tidak menyangka pada akhirnya, kamu benar-benar akan dinodai olehmu. Melihat Mu Yun, Meng Guangling hanya merasa sangat dipermalukan. Apa jenis Mu Yun? Dia pikir dia tak tertandingi dalam bakat dan memiliki strategi yang hebat, tapi dia tidak berharap bahwa dia akan dikalahkan oleh Mu Yun. Taktik Mu Yun dan penerapan rangkaian taktik ini hampir tidak terlihat, dan bahkan dia tertipu. Tuan Muda Bei, tolong hukum kedua penjahat ini, dan promosikan namaku sebagai Sekte Pil Suci. Menunjuk Mu Yun dan Meng Guangling, Mu Bai berkata dengan getir. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya ketika saya melakukan sesuatu? Melihat Mu Bai, Bei Yiwentian berkata dengan acuh tak acuh. Liu Wuxin, orang ini, bantu aku mengawasinya dulu. Bei Yiwentian menunjuk ke Mu Yun dan tersenyum, jangan mainkan sampai mati, hidupnya adalah milikku. Kakak senior, jangan khawatir, itu tidak masalah jika kamu hanya memiliki dualitas di alam dewa. Liu Wuxin mengenakan kemeja hijau, wajahnya jahat, dan ada senyum tajam di sudut mulutnya. Bei Wentian sedikit mengangguk dan menatap langsung ke Meng Guangling. Kaisar manusia Jing, di tanganmu itu benar-benar sia-sia. Reputasi murid pribadi pertama Seng dan Zong juga menyia-nyiakan kepalamu. Meng Guangling tersenyum sedikit, tidak kesal. Dia dan Bei Wentian sudah menjadi rival lama. Meskipun dia tidak sebagus dia di dunia, tetapi dengan Kaisar manusia Jing di tangan, Bei Wentian ingin mengalahkannya, itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Sosok mereka berdua menyebar hampir bersamaan, dan segera bergegas menuju satu sama lain. Kamu benar-benar bodoh. Melihat Liu Wuxin, Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu tahu, Bei Yiwentian hampir terbunuh olehku 4 tahun lalu, dan aku hampir bisa membunuhnya dengan celah tingkat ke-10. Dan sekarang, dia memintamu untuk berurusan denganku, biarkan saja kamu mati. Oh, Liu Wuxin tersenyum, dengan kekuatan gandamu, dan aku kekuatan ganda, kamu bisa membunuhku. Mu Yun, kamu benar-benar sombong, bahkan jika kamu bisa melompat untuk membunuh, tetapi kamu harus mengerti bahwa seniman bela diri dari alam yang sama di benua keberuntungan surgawi lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Kekaisaran Nanyun. Liu Wuxin tersenyum bebas, melangkah keluar, merentangkan telapak tangannya, dan memaksa langsung ke arah Mu Yun. Baiklah, dengan lambaian tangannya, di antara jari-jari Mu Yun, teratai api yang halus mekar, dan lapisan api terus meletus. Saat berikutnya, 2 lotus api meledak dalam sekejap, seluruh pavilion Saint Pil retak inci demi inci, dan tanah mulai runtuh. Dan sosok Liu Wuxin sudah berdiri di tempatnya. Itu hanya dada, lubang darah yang mengerikan, dan mulut yang terbuka lebar, yang membuat orang tercengang. Paku, melihat adegan ini, semua orang tercengang. Bahkan putra yang bangga dari benua keberuntungan surgawi, di bawah ranah yang sama itu masih merupakan lonjakan. Mu Bai, apa yang kamu coba lakukan, bunuh dia. Bei Wentian tidak menyangka bahwa Liu Wuxin, yang terkenal di antara murid-muridnya, akan dibunuh oleh Mu Yun dalam hitungan detik. Apakah orang ini begitu mengerikan sekarang? Kalian tangkap aku dan bunuh dia. Meng Guangling tidak bisa menahannya pada saat ini. Kebenciannya pada Mu Yun jauh lebih kuat daripada kebenciannya pada Bei Wentian. Ditipu oleh orang ini, perasaan diejek ini membuatnya kesal.
Untuk sementara, 4 kekuatan utama dan sekte darah bayangan hijau semuanya bergegas menuju Mu Yun. Leng Yue dan Chen Yu menjaga sisi Mu Yun, sosok mereka melintas dan menghilang. Keduanya cocok untuk pembunuhan. Yang mengejutkan, menyerang yang tidak siap adalah strategi terbaik untuk si pembunuh. Tapi, menyaksikan puluhan ribu kuda bergegas masuk, ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah. Siapa yang berani memindahkan guru pastoral saya? Bunuh tanpa ampun. Jangan simpan satu. Tiba-tiba, ditusukan diagonal, orang-orang dari pavilion Tongshan bergegas ke depan, dan orang-orang itu bergegas ke depan 10.000 orang, ada ribuan angka. Ini adalah kisah di dalam pavilion Tongshan selama 3 tahun terakhir. Keluarga Xiao Ku, memenuhi janji 3 tahun lalu, datang untuk melindungi kepala keluarga Mu Yun. Pada saat ini, teriakan terdengar, dan Xiao Qingyu memimpin tim hitam dan luar biasa untuk membunuh dari pembunuhan diagonal. Keluarga Xiao benar-benar akan membantu pada saat ini. Instrukturmu, ini benar-benar kamu. Melihat Mu Yun, mata Xiao Qingyu merah, dan dia berlutut di tanah, membanting kepalanya dan berkata, "Siswa Xiao Qingyu, tolong mengaku bersalah kepada guru gembala, murid sialan, ketika guru gembala dalam kesulitan. Apakah kamu muncul ketika aku dalam kesulitan?" Mu Yun menarik Xiao Qingyu sambil tersenyum dan berkata, "Orang tuamu sangat keras kepala, bagaimana kamu membawa keluarga Xiao? Tidak peduli seberapa keras kepala orang tuaku, aku adalah patriark berikutnya dari keluarga Xiao, dan sekarang aku berada di alam para dewa." Xiao Qingyu dengan sungguh-sungguh berkata, "Ayah, aku harus mendengarkanku." Mu Yun. Xiao Yuner mengenakan rok hitam dan memiliki sosok ramping, menatap Mu Yun, dia berbisik. "Maaf, tidak ada yang bisa disalahkan." Mu Yun tersenyum sedikit dan menatap Xiao Yuner. Dia benar-benar tidak ingin berhutang lagi. Ekspresi Xiao Yuner sedikit hilang, dan dia menundukkan kepalanya. "Xiao Qingyu, nak, tidak masalah jika kamu datang atau tidak." Geng Xingyu tertawa melihat keluarga Xiao dan kuda, "Apakah menurutmu pavilion Tongshan hanya melakukan bisnis selama 3 tahun terakhir?" Melihat orang-orang di belakangnya, Geng Xingyu berteriak, "9 tetua kelas, kumpulkan lagi hari ini, mari kita bersenang-senang untuk membunuh, beritahu Kekaisaran Nanyun bahwa 9 kelas yang dipimpin oleh gurumu tidak akan pernah padam." Bagus. Di antara kerumunan, teriakan terdengar satu demi satu, dan semua orang di kelas 9, dengan akumulasi mereka di Kekaisaran Nanyun selama 3 tahun terakhir, benar-benar membunuh mereka. Di mana patriark berada, bagaimana kita bisa hilang? Pada saat ini, sekelompok orang lain, hampir 10.000 orang, terbunuh. Kepala orang itu, jubah panjang, luar biasa, dan di antara alis ada sedikit lebih dewasa dan ketangguhan. "Mu Fengxing, kamu bocah, kamu di sini." Melihat Mu Fengxing, Huang Wuji dan Xiao Qingyu tertawa lagi. "Saudaraku, ini adalah klan dari keluargamu kami yang tersebar di berbagai bagian Kekaisaran Nanyun, serta beberapa penjaga yang setia. Aku membawa mereka kembali kepadamu, Sang Patriark." Melihat orang-orang di belakangnya, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri murid-muridnya, teman-temannya, saudara-saudaranya, dan kekasihnya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam kebangkitan keluargamu lagi. Membunuh. Dengan perintah, keluargamu, keluarga Xiao, dan prajurit pavilion Tongshan bergegas keluar lagi. "Beijing Wentian, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Untuk mengatasi Mu Yun itu, aku akan melawanmu lagi." Untuk satu sama lain, kemunculan pasukan yang tiba-tiba membuat Bei Wentian dan Meng Guangling sama-sama tercengang. Di mana mereka berpikir bahwa akumulasi Mu Yun telah benar-benar mencapai situasi seperti itu. "Mu Yun, sepertinya kamu diremehkan." Meng Guangling jatuh dan mencibir, "Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan cara ini? 10.000 orang saya dari Sekte Darah Bayangan Hijau dapat membunuh Anda tanpa meninggalkan sepotong baju besi." Meng Guangling tersenyum penuh kemenangan, "Ini juga berkat pil dan senjata ajaibmu." "Oh, begitu." Mu Yun ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu lihat sekarang, seperti apa pria dan kuda Sekte Darah Bayangan Hijau Anda." Kedua pria dan kuda itu bertarung, dan teriakan itu memekakkan telinga, dan orang-orang di pavilion Tongshan, ketika mereka bertarung dengan pria dan kuda Istana Darah Bayangan Hijau, mereka bertabrakan dengan satu pedang, dan suara kakak terdengar. Berubah menjadi potongan-potongan, dipotong setengah oleh lawan, atau ditikam sampai mati dengan pedang. Bagaimana? Terlebih lagi, dia terbunuh jika dia berdiri di tempat, sakit perut, atau lengannya mati rasa, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. "Mu Yun, kamu tidak tahu malu, dan kamu benar-benar melakukan tangan dan kakimu pada pil obat dan senjata ajaib." Mu Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu jahat, jangan salahkan aku karena lebih kejam." Wajah Meng Guangling malu dan marah, dan telapak tangannya mengangkat kitab suci pria itu, suara gemerincing, satu demi satu, kitab suci pria itu dibuka lagi. Tiba-tiba, kitab suci Kaisar Manusia jatuh di satu halaman, dan Meng Guangling memuntahkan darah pada kitab suci Kaisar Manusia.
Tiba-tiba, di atas sutra Kaisar Manusia, sebuah hantu muncul, dan hantu itu tiba-tiba muncul dengan raungan, dan kemudian semua orang merasa bahwa seluruh kota Nanyun tampak gemetar. Apa yang telah terjadi? Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Semua orang belum bereaksi. Tidak lama kemudian, raungan tiba-tiba terdengar di luar kota Nanyun. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki tangan belakang? Meng Guangling berteriak dengan ekspresi muram. 3 tahun yang lalu, gelombang binatang buas melanda, dan hari ini, gelombang binatang buas masih akan melahap kalian semua. Seperti yang dikatakan Meng Guangling, seluruh tangannya menepuk kitab suci Kaisar pria itu, dan jejak darah mengikuti tubuhnya dan memasuki kitab suci Kaisar pria itu. Dan hantu binatang raksasa di atas kepalanya menjadi semakin padat. Di kejauhan, raungan dari jauh dan dekat akhirnya mengalir ke kota Nanyun. Sejak pertempuran dimulai, Meng Guangling sudah membuat rencana untuk menghancurkan 4 kekuatan utama, yaitu membiarkan Zimu menyembah sekte darah bayangan hijau. Jika Zimu tidak setuju, yang ada hanyalah kematian. Pavilion Tongshan juga akan dihancurkan oleh pasukan binatang roh. Karena itu, dia telah lama memerintahkan binatang roh di luar kota. Apakah kamu pikir hanya kamu yang tersisa? Melihat Meng Guangling, Mu Yun berkata dengan santai, Meng Guangling, kamu pikir kamu pintar, tetapi kepintaranmu disalahartikan sebagai kepintaran, tetapi kamu tidak tahu, pasukanmu binatang roh, dibandingkan dengan pasukan binatang roh saya, seberapa kuatkah itu? Kata-kata Mu Yun jatuh, dan lolongan serigala di mulutnya terdengar seketika. Di bawah langit malam yang sepi, ada lolongan serigala di mulut Mu Yun. Segera setelah itu, di pinggiran kota Nanyun, satu demi satu lolongan serigala datang satu demi satu, dan suaranya semakin keras. Rumah yang saya beli untuk instruktur pastoral. Qi Ming terkejut, itu arahnya. Hari ini, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Yun membiarkannya membeli real estate di pinggiran kota. Saat raungan Mu Yun turun, secara bertahap, suhu di sekitarnya berangsur-angsur naik, dan monster ungu dengan mata hijau berkilau secara bertahap mendekat. Monster ungu itu tingginya hampir 3-5 meter, dengan api ungu berlama-lama di seluruh tubuh mereka. Binatang serigala yang aneh dikelilingi oleh api ungu. Serigala api ungu. Melihat ratusan serigala api ungu, mata Mu Yun menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Api iblis teratai ungu diambil olehnya, dan api di lembah Thunder Yin sangat berkurang. Serigala api ungu ini mengikutinya saat dia muncul, dan tidak ingin dia pergi. Pada akhirnya, jika dia tidak meninggalkan sinar api ungu di gua lembah Thunder Yin untuk mendukung kehidupan serigala api ungu ini, saya khawatir serigala api ungu ini tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mati di lembah guntur. Perbuatanku. Suan Yuanze tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, dan berkata dengan tidak percaya, apa yang gurumu lakukan dalam 3 tahun terakhir? Apakah dia masih bisa menjaga dari binatang buas sekarang? Kejutan yang dibawa Mu Yun kepada mereka terlalu banyak. Bahkan Meng Guangling terkejut. Dia bisa memanggil binatang roh untuk datang dengan mengandalkan kekuatan magis tertinggi yang tercatat dalam kitab suci Kaisar Manusia, tapi atas dasar apa Mu Yun bisa memanggil binatang roh untuk mengusirnya? Meng Guangling, datang dan coba. Itu adalah makhluk roh lemahmu, atau serigala api unguku. Begitu Mu Yun berbicara, serigala api ungu yang muncul berlari ke sisi Mu Yun, meremas Mu Yun dan mendekati tubuhnya, sepertinya menginginkan sesuatu dari tubuhnya. Begitu teratai ungu keluar, ujung jari Mu Yun, api ungu mekar, dan serigala api ungu, satu persatu, menelan api ungu itu. Binatang roh yang memakan api langit. Melihat serigala api ungu, semua orang yang hadir menelan ludah mereka, jenis serigala api ungu macam apa yang belum pernah melihat binatang sesat seperti itu. Hah, ada ratusan makhluk roh aneh ingin menakutiku. Meng Guangling tidak bergerak, tangannya terentang. Angin bersiul bertiup. Tiba-tiba, di belakang centaur sekte darah bayangan hijau, binatang roh tingkat tinggi kekar dan bahkan sejumlah besar binatang roh langit muncul dengan mengesankan. Binatang roh surgawi menggelengkan kepala mereka satu persatu, menatap pavilion Tongshan, penuh dengan niat membunuh. Bunuh mereka semua untukku. Meng Guangling memiliki lebih banyak niat membunuh di matanya, dan dia mengarahkan orang-orang pavilion Tongshan untuk membunuh secara langsung. Membunuh. Qi Ming memberi perintah dan ingin bergegas keluar dengan semua orang. Tidak butuh. Mu Yun mencibir, bagaimana guru bisa tahan menyakitimu kali ini? Dengan lolongan serigala, di samping Mu Yun, ratusan serigala api ungu, dengan lampu hijau di mata mereka, bergegas ke gelombang binatang yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu binatang roh, bahkan binatang roh langit, memandang ratusan serigala api ungu dan bergegas maju tanpa rasa takut. Segera setelah itu, Meng Guangling tersenyum di wajahnya, Mu Yun, ratusan binatang api yang aneh, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Ya saya punya. Mu Yun tersenyum sedikit dan meniup peluit. Dalam sekejap, tanah retak inci demi inci, dan dalam radius 10 mil, tanah runtuh, dan serangkaian tentakel merah menyala muncul dari tanah yang runtuh. Sebanyak 9 tentakel yang panjangnya 1 kilometer penuh ditembakkan dari tanah. Jeritan terus terdengar, dan pria sekte darah bayangan hijau ada di dalam karena 9 tentakel muncul, dan hampir 1000 orang terbunuh dan terluka.
Sialan, apa ini? Wajah Meng Guangling dingin, dan dia bersenandung. Secara bertahap, 9 tentakel terbang dalam sekejap dan kepala besar perlahan naik di bawah kaki Mu Yun. Di kepala itu, ada 2 tanduk tajam emas mengkilap, dan sosok Mu Yun, di antara kedua tanduk itu, dengan tangan di belakang, melihat ke bawah, dengan bangga berkata, Bei Yuentian, 4 tahun lalu aku tidak bisa membunuhmu, hari ini, datang dan mati. Mu Yun mengeluarkan raungan, dan kepala besar di bawah kakinya mengeluarkan raungan yang mengerikan, tentakel merah menyala, langsung menepuk ke utara untuk bertanya ke langit. Dan kamu, Meng Guangling. Tentakel lainnya, tanpa pengurangan kecepatan, langsung mendekati Meng Guangling. Mu Yun mengarahkan jarinya ke 3 seniman bela diri Tai Huangyu dan Lin Sayu, penuh dengan aura pembunuh. 9 tentakel ditembakkan tiba-tiba, dan 1 tentakel lebih cepat dari 1 tentakel. Meng Guangling, 3 tahun yang lalu, bagaimana naga berkepala 2 dari Sekte Darah Pemurnian Darah Merah dibandingkan dengan ini? Mu Yun berdiri di atas monster berkepala 9 dan berteriak, bagaimana Anda memperlakukan keluargamu saya 3 tahun yang lalu. Hari ini, saya membayarnya kembali bersama-sama. Postur Mu Yun bangga, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga di atas monster berkepala 9, seluruh pasukan ke-9, seluruh Mujia, dan seluruh pavilion Tongshan, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka mengerti bahwa suatu hari, Mu Yun akan membencinya, dan akan membuat orang-orang yang licik dan tidak tahu malu membayar harganya. Hari ini akhirnya tiba. Xiao Zantian dan Nian Lingjin berdiri di depan tim keluarga Xiao, keringat dingin mengalir dari punggung mereka. Nian Lingwan awalnya berencana untuk mengambil tindakan setelah pertempuran antara kedua belah pihak, sehingga nelayan akan mendapat manfaat. Tapi melihat adegan ini, hati mereka penuh ketakutan. Jika itu benar, maka keluarga Xiao seperti Sekte Darah Bayangan Hijau dan Pavilion Saint Pil, keluarga Lin, keluarga kuno, dan keluarga kerajaan, dan mereka adalah di luar jangkauan. Lalu orang seperti apa Bei Yuentian, juga begitu ditekan oleh Mu Yun. Salib aura, ditekan oleh antena itu, Bei Yuentian pecah sepenuhnya. Potongan cahaya silang, muncul tepat di depannya, menghalangi tentakel. Mu Yun, kamu mencari kematian. Wajah Bei Yuentian dingin, dan dia menembak dengan pedang. Suara cekikikan terdengar. Pedang dan pedang itu, dipenggal ke antena itu. Secara bertahap, suhu pedang panjang di tangan Bei Yuentian menjadi sangat panas. Bahkan dengan kekuatan ketujuhnya, dia tidak bisa mengendalikan suhu yang panas. Sialan, jika putra ini tidak mengandalkan kekuatan api langit, aku akan membiarkannya mati di tempat. Wajah Bei Yuentian dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jika kamu tidak mengandalkan tuanmu, kamu pasti sudah mati, dan kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal seperti itu di sini. Murid pribadi pertama dari Saint Pil Sekte, saya pikir itu tidak lebih dari itu. Wajah Mu Yunli dingin, dan antena lain, hancur ke utara dan bertanya ke langit. 2 tentakel Yu, panjangnya 1 kilometer, 1 di kiri dan 1 lagi di kanan, mengendalikan Bei Yuentian dengan kuat. Dalam hal ini, Bei Yuentian terus mengutuk tetapi tidak mungkin. Di ranah ganda kemampuan Mu Yun untuk berkomunikasi dengan para dewa, dia tidak peduli dengan 10 Mu Yun, tapi sekarang, raksasa di bawah kaki Mu Yun benar-benar terlalu menakutkan. Bagaimana Mu Yun menaklukkan monster yang begitu menakutkan? Apakah karena kebakaran hari itu? Brengsek, Mu Yun, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Bei Yuentian mengeluarkan minuman dingin, dan tiba-tiba melemparkan token di tangannya. Token itu naik ke langit, meledak, dan aliran cahaya tersebar ke segala arah. Untuk menemukan api langit, Sekte Pil Suci saya mengirim sejumlah besar elit, apakah menurut Anda hanya ada di Kekaisaran Awan Selatan? Bei Yuentian berteriak, hari ini, Anda pasti akan mati. Kalau begitu aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Wajah Mu Yun dingin, dan antena ketiga ditekan ke utara lagi dan bertanya ke langit. 3 tentakel ditekan, Bei Yuentian segera menerima peningkatan tekanan yang tiba-tiba, dan seluruh wajahnya memerah. Penindasan semacam ini oleh Mu Yun benar-benar menyedihkan. Di sisi lain, seluruh tubuh Meng Guangling hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Apakah kamu bercanda? Ribuan binatang roh yang dia panggil, dan bahkan binatang roh langit, sebenarnya dihentikan oleh ratusan serigala api ungu yang dipanggil oleh Mu Yun. Pada saat ini, ratusan serigala api ungu berdiri di depan, tubuh harimau bergetar, dan serigala melolong, seolah-olah memasuki alam tidak ada binatang buas. Cakar tajam dan gigi tajam, bahkan api ungu di tubuh, membuat binatang roh itu tidak bisa bersaing. Dari mana datangnya serigala api ungu ini, dan mengapa mereka begitu sesat? Kitab Suci Kaisar Manusia, Tanah Kaisar Manusia telah berubah. Meng Guangling menjerit pelan, dan Kaisar Jing di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah penghalang muncul, menghalanginya lagi. Hanya saja di mana Mu Yun akan memberinya kesempatan untuk melawan, itu adalah tentakel lain, langsung menghancurkan. Pada saat yang sama, Sekte Darah Bayangan Hijau dan 4 kekuatan besar sudah dikalahkan oleh Disatang, Pavilion Tongshan, keluarga Mu, dan keluarga Xiao.
Konsumsi sebelumnya cukup besar, dan ditambah dengan cacat artefak biasa dan artefak mendalam di tangan mereka, mereka tidak bisa menolak. Pada saat ini, Mu Yun menempati keunggulan absolut, dan Bei Yuentian dan Meng Guangling tidak bisa menahan diri sama sekali. Namun, pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Di tepi langit, sekelompok sosok menyapu langit. Melihat dengan cermat sosok-sosok itu, mereka semua mengenakan kostum para murid Sekte Pil Suci. Kakak Wentian, Lin Zhengyu, Bi Mingyu, kamu baru saja datang ke sini. Putra ini membunuh Liu Wuxin dan memimpin muridku dari Sekte Pil Suci untuk membunuh semua ini untukku. Melihat pengunjung itu, Bei Yuentian tampak senang. Mu Yun, ini adalah murid intiku dan murid langsung dari Saint Pil Sect, kali ini kamu mati. Melihat ratusan orang, semuanya di atas alam para dewa, Mu Yun berkedip sedikit. Dalam pertempuran hari ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakui kekalahan. Nabi Mingyu dan Lin Zhengyu menatap Mu Yun dengan niat membunuh di mata mereka. Para murid Sekte Pil Suci berjalan menyamping di seluruh benua keberuntungan surgawi. Kapan giliran orang lain untuk membunuh mereka? Murid Sekte Pil Suci, bunuh bersamaku. Orang-orang ini semua adalah kekuatan Tuhan. Mu Yun tidak berani membiarkan orang-orang di belakangnya mengambil risiko, dan segera memanggil 4 tentakel yang tersisa untuk melawan ratusan orang. Membunuh. Pada saat yang sama, Wang Xinya, Xiao Qingyu, Lin Zi, Mu Fengxing dan yang lainnya bergegas maju. Murid Sekte Pil Suci, mereka mungkin bukan lawan, tetapi mereka dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Selain itu, 4 keluarga besar sudah dikalahkan, dan Sekte Darah Bayangan Hijau juga dikalahkan, serangan ini pasti akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Bagaimana dengan murid Sekte Pil Suci yang muncul tiba-tiba? Bagaimana mereka bisa takut? Membunuh. Dengan minuman rendah, semua orang bergegas keluar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.